Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh barokah dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga asar para sahabat yang menjelaskan bahwa agama itu membutuhkan dalil dan contoh. Sehingga tema besarnya kan beragama dengan dalil bukan dengan akal. Yang pertama adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini asar dari beliau ya, statement beliau. Kata Ali, kalaulah agama itu dibangun atas pondasi akal, maka kalau orang wudu, kemudian wudunya pakai sepatu, kan boleh baik wudu sambil pakai sepatu? Boleh nggak? Kenapa? Kalau safar itu boleh 3 hari 3 malam. Kalau mukim tuh nggak safar, boleh sehari semalam. Yang mukim boleh, cuman tergantung masjidnya. Mengizinkan sholat pakai sepatu enggak? Masa wudunya nggak dibuka sepatu, tapi pas sholat dibuka, ya sudah sekalian aja buka pas wudu kan begitu ya. Jadi dalam hadis itu boleh wudu pakai sepatu, maksudnya mengusap sepatu saat orang sedang berwudu. Kalau safar 3 hari 3 malam, kalau mukim 1 hari 1 malam. Itu maksimalnya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah agama itu dibangun di atas pondasi akal, maka logikanya yang harus diusap sepatu itu bagian bawahnya, karena dia pasti lebih kotor. Tapi perintah Nabi justru yang dibasuh adalah atasnya. Itu satu. Sehingga dari hadis ini banyak pandangan bahwa akal jangan masuk ke ranah agama, gitulah kurang lebih. Yang kedua, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu beliau mau cium Hajar Aswad. Jadi batunya ditatap gitu, Hajar Aswad itu. Kata Umar, ente ini batu, aneh cium gak bakal dapat manfaat, aneh kagak cium juga gak bakal jadi madarat. Cuman karena Nabi mencontohkan ente dicium, ya sudahlah aneh cium. Sehingga nanti dipahami beragama butuh contoh, beragama butuh dalil bukan akal. Ini biasanya dihadirkan untuk membangun konstruksi berpikir bahwa akal taruhlah di bawah dan argumentasi yang didahulukan adalah dalilnya, bukan akalnya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, tentu dalam tema yang tadi disebutkan oleh Ali dan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, tema itu clear sebagai contoh bahwa agama memang domainnya domain Allah Azza wa Jalla, bukan domain dari akal manusia. Untuk poin ini ya, poin yang 2 tadi. Tapi kalau kita luaskan pemahamannya, maka pada akhirnya mau tidak mau posisi akal tetap harus punya peranan. Jangan sampai akal tidak punya peranan yang signifikan. Karena pada akhirnya agama akan bisa dipahami oleh mereka yang punya akal. Kalau nggak punya akal ya nggak akan bisa paham agama.
Makanya orang gila tidak punya kewajiban memiliki agama karena mereka tidak punya akal. Selama orang itu masih punya akal, maka akalnya harus digunakan. Jadi diksi beragama dengan dalil bukan akal itu dalam dua konteks tadi ya, kayak membasuh sepatu, cium hajar aswad, yes itu betul. Tapi di beberapa hal yang lain, dalil itu harus mau tidak mau difahami oleh akal, diterjemahkan oleh akal, difahamkan oleh akal. Karena kalau akal tidak punya peranan dalam membaca dalil, akan muncul orang-orang yang sok merasa punya dalil, padahal dalilnya tidak tepat diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Contoh, kemarin itu ada rame lah seputar Palestina kan begitu. Sampai ada banyak ustadz di Indonesia kayak pecah kongsi gitu ya. Yang pro dan yang kontra, yang cuek dan yang antusias gitulah ya. Di antara yang tidak suka dengan aktivitas dukungan Palestina adalah sekelompok pengajian di mana ustadznya mengkritik bahwa bisa jadi yang di Palestina itu tidak syahid. Jadi itu disampaikan. Hadis yang dikutip adalah kaitannya dengan seorang mujahidin, dia maju ke medan perang, terus dia mati di medan perang. Kata para sahabat, dia masuk surga. Kata Nabi SAW, justru dia masuk neraka. Nah, hadis ini dipakai untuk konteks Palestina. Satu hadis. Saya komentari waktu itu. Saya bilang, atas dasar apa menyamakan peristiwa perang di zaman Nabi dengan peristiwa perang yang ada di Palestina? Satu. Yang kedua, kronologis seorang mujahid yang oleh Nabi dikatakan dia masuk neraka, itu ada kronologisnya. Karena si mujahid tadi bunuh diri. Karena mujahid tadi bunuh diri di medan perang, dan alasan bunuh dirinya adalah karena dia tidak mampu menanggung rasa sakit dari luka-luka yang ada di tubuhnya. Tangannya putus, tangan kanan putus, tangan kiri putus, ada pedang mengarah ke jantungnya. Maka dia dorong jantungnya sehingga ditembus oleh pedang. Kata sahabat, orang itu syahid, orang itu dakhala jannah karena pedang menusuknya dari depan bukan dari belakang. Berarti orang itu berhadapan dengan musuh. Kata Nabi, dia finnar, dia masuk neraka. Nabi ceritakan kronologisnya. Kan orang Palestina bukan bunuh diri. Kalau toh ada momen itu kan dulu. Kalau yang sekarang kan mereka bukan bunuh diri, mereka dibunuh. Itu faktanya. Jadi memahami satu hadis diterapkan kepada yang lain. Nah, embel-embelnya itu ikut dalil atau ikut akal-akalan. Nah, gitu. Itu endingnya itu gitu. Seolah-olah bahwa si ustadz ini lebih punya dalil karena mengutip hadis dan orang lain tidak punya dalil karena tidak mengutip hadisnya gitu. Padahal kan membaca hadis, membaca ayat tetap harus pakai akal. Kalau nggak pakai akal repot. Gak mungkin orang itu bisa memahami Quran dan Sunnah tanpa menggunakan akalnya dengan baik. Karena pada akhirnya orang yang tidak punya akal, dia tidak akan mampu memahami agama. Maka bagi mereka tidak ada kewajiban agama. Mereka tidak sanggup memahami sesuatu, gimana mereka disuruh beragama. Maka bagi orang yang tidak punya akal, bagi orang yang tidur, bagi orang yang masih kecil, tidak ada agama atas mereka. Jadi kalau ada anak kecil bikin dosa ya namanya juga anak-anak. Tetap dihukum tapi terbatas hukuman ya ala kadarnya saja. Tidak ada sanksi pidana segala macam. Kenapa ya? Mereka akalnya belum sempurna. Orang yang tidur bikin dosa, Pak. Namanya orang tidur bikin dosa ya sudah. Tapi kayaknya nggak sampai ada orang tidur terus bunuh orang kan ya. Wah, dia kan ada dalam sleep walker ya. Dia tidur tapi dia jalan gitu. Kan ada tuh penyakit model begitu. Itu mungkin bunuh orang gitu. Atau mungkin mencuri gitu ya. Masuk supermarket bobol
apa ya. Yang jelas ketika dia tidur dia tidak dihukumi apa-apa. Kenapa? Akalnya tidak berfungsi. Anak kecil akalnya belum sempurna. Orang gila akalnya nggak ada, itu nggak ada hukum. Makanya agama tetap butuh orang-orang yang memiliki akal. Contoh ini, Pak. Ketika Nabi menegaskan sebuah hukum nih, Pak, ada hukum. Maka kan akal akan bekerja. Apa alasan Nabi menghukumi A? Itu akan dibedah, Pak. Oh, ternyata alasannya ini memang sudah ketetapan Allah titik. Maka tidak boleh ada diskusi lagi. Contoh misalkan, daging babi itu diharamkan. Kita tanya, kenapa? Itu nggak bisa ditanya kenapa. Itu sudah menjadi keputusan Allah. Makanya Allah ambil porsi itu, ambil peran itu untuk hal-hal yang sifatnya krusial untuk menunjukkan bahwa ini nggak usah didiskusikan. Saya sudah turun tangan gitu, Pak. Maka apa yang sudah tersurat dalam Al-Quran nggak bisa dibantah. Karena itu sudah masuk keputusan Allah. Kata Allah, khamr itu haram. Ini sampai kapanpun tidak akan berubah jadi halal. Ustaz, kalau tidak memabukkan bagaimana? Saya minum 3 botol aman, kan? Yang lain kan segelas udah kelayangan. Oh, saya mah 3 botol masih nagen. Bukan masalah mabuknya. Ini khamr sudah ditegaskan oleh nas. Mau dikit, banyak tetap. Jadi kalau Allah sudah mengambil peran, Allah sudah mengambil irodahnya, keputusannya untuk mengharamkan sesuatu, berarti itu sudah final. Sudah nggak bisa ditawar. Itu ranah yang sifatnya nas dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. Ketika Quran belum menjelaskan itu, atau tidak menjelaskan itu, saya tanya nih, Pak. Musik itu diharamkan oleh para ulama ya, belakangan ini, ya atau dari dulu juga sudah ada yang mengharamkan. Itu pakai Quran atau pakai hadis mengharamkan ya? Ada hadisnya, cuman kalau di Quran nggak ada. Ada musik, Pak ya. Ada hadis dari Imam Bukhari. Imam Bukhari sama beberapa imam. Kata Nabi ini, Pak, akan datang suatu zaman yang menghalalkan satu zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, menghalalkan alat musik atau ma'azib. Sehingga yang disebutkan 4, Pak. Zina, khamr, sutra, musik. Itu hadis. Di Quran saya tegaskan gak ada yang melarang musik. Sama sekali gak ada. Artinya Allah tidak mengambil porsi mengharamkan musik. Tapi hadis yang mengambil porsi itu. Kita analisa, Pak. Artinya ini belum mutlak nih, Pak. Ini satu nih. Karena belum Quran yang bicara. Ini baru apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini teks yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, para ulama dan seterusnya, maka akal harus menggunakan kemampuannya menganalisa apa maksud hadis tersebut. Mau nggak mau, Pak. Maka muncullah penjelasan. Satu, Pak. Haramnya zina sama khamr sama tidak, Pak? Maksudnya sama-sama haram. Sama sutra beda atau sama, Pak? Saya perjelas, Pak. Sutra itu haramnya buat siapa? Perempuan. Khamr haramnya buat siapa? Perempuan haram juga, Pak? Nggak ada boleh. Zina. Maksud saya gini, Pak. Ketika Nabi mengharamkan 4 hal, belum masuk musik nih, Pak. Zina, khamr, sutra. Sutra saja sudah beda dengan zina, beda dengan khamr. Secara entitas dan penekanan haramnya. Kalau zina tidak ada gender, jelas haram. Khamr nggak ada gender, haram. Kalau sutra khusus laki-laki yang haram. Baru perempuan boleh. Pertanyaan saya, Pak.
musik mau disamakan ke sutra atau disamakan ke Homer secara klasifikasi gitu. Bapak mau masukin ke mana? Masukin ke Homer berarti mutlak siapapun yang dengar musik hukumnya apapun musik yang dibunyikan. Kalau Bapak pegang galon, galon alat musik bukan? Bukan, tapi Bapak tatalu, tahu tatalu Pak? Dan berirama, itu musik bukan? Galonnya alat musik bukan? Jadi gimana Pak kita jelasinnya? Jadi galon itu haram atau halal intinya Pak? Karena itu alat yang diharamkan bukan musiknya loh Pak. Yang diharamkan dalam hadis itu ma'azib. Ma'azib itu adalah alat musiknya. Sekarang alat musiknya pakai mulut. Apa namanya? Akapela. Jadi yang mana yang haramnya nih? Mulutnya atau suara cuap cuap atau apalah itu. Maksud saya gini Pak, ketika musik ingin diharamkan, maka mau disamakan dengan sutra, ada pembagian dulu laki-laki haram perempuan, atau mau dimutlakan seperti khomer dan zina. Di sini sudah ada masalah Pak. Satu, karena tidak adanya kesetaraan hukum dalam 4 hal tadi. Karena sutra beda hukumnya dengan zina juga dengan khomer. Musik kemungkinan berbeda. 1 Pak kita simpan. 2. Nabi SAW pernah mempraktekkan adanya nyanyian dan alat musik. Namanya duf. Duf itu rebana. Kalau orang kita apa namanya? Ketimpring. Ya rebana apa itu? Buat punya. Nabi pernah. Bahkan kata Nabi, anak-anak boleh nyanyi di saat Idul Fitri, di saat hari raya, di saat Idul hari raya, di saat orang lagi nikahan. Artinya ada alat musik yang dibolehkan. Harusnya gini Pak, hadis tadi itu menggunakan ilah, semua alat musik haram kecuali yang kedua, Nabi waktu itu ke rumah Aisyah Pak. Aisyah punya teman seorang penyanyi. Kata Aisyah, Rasul, ini teman saya penyanyi nih. Terus kata Nabi, sudah nyanyi dong. Nyanyi pada depan Nabi. Sehingga Nabi dengar nyanyian, Nabi dengar suara musik. Jadi satu, ada konstruksi hadis yang kita pertanyakan kenapa sutra dimasukkan dalam jajaran zina serta khamr yang haram mutlak, yang mutlak haramnya. Sedangkan sutra itu haramnya bagi laki-laki. Yang kedua, dalam prakteknya Nabi mendengarkan musik walaupun duf namanya dan mendengarkan nyanyian. 2, itu praktek Nabi. Yang ketiga, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, yang disebut musik itu apa gitu. Dan yang disebut alat musik itu apa? Sehingga persoalan-persoalan tadi oleh Ibnu Hazm namanya, kata Ibnu Hazm berarti berdasarkan analisa-analisa tadi, hadis tentang alat musik itu diharamkan, hadisnya dhaif. Itu Ibnu Hazm. Maka Ibnu Hazm seorang ulama Andalus, beliau menyampaikan bahwa hadis tentang haramnya musik itu dhaif. Kalau dhaif berarti tidak dipakai selesai. Itu Ibnu Hazm. Maka Ibnu Hazm fatwanya jelas Pak, musik boleh. Imam yang lain enggak boleh. Jadi itu khilaf bainal ulama, yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Itu Pak kita simpan. Berikutnya Pak, Nabi SAW menyebutkan 4 hal tadi, ada praktek Pak yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Nah ini yang kemudian jarang disentuh oleh para pakar hadis, yakni berbicara tentang saat Nabi menyampaikan hadis tentang sesuatu, apa yang sedang Nabi komentari, apa yang sebetulnya sedang Nabi bahas. Sebetulnya Nabi itu lagi ngapain sih? Nabi bilang nanti akan ada umat yang menghalalkan zina, khamar, sutra, dan nyanyian atau alat musik. Itu lagi ngapain?
Kira-kira Nabi lagi duduk di mana? Nabi lagi ceramah di mana? Atau Nabi lagi acara apa di mana? Begitu. Atau ada fenomena apa di mana? Kayak itu perlu dilacak. Saya kasih perbandingan, Pak. Nabi pernah bilang begini, tidak akan sukses atau tidak akan benar urusan suatu bangsa jika menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Itu redaksi hadisnya. Saya tanya dulu, Pak. Apakah hadis itu jadi dalil bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin secara politik? Tadi yang los, Pak. Kapan Nabi, ketika apa Nabi menyampaikan hadis ini? Saya baca, Pak, literatur. Ternyata waktu itu begini ceritanya. Nabi itu sedang duduk dengan para sahabat. Terus ada datang laporan. Ya Rasulullah, di Persia rajanya sekarang perempuan. Dan Nabi nanya, siapa perempuan yang dimaksud? Fulanah lah. Nabi tahu dalam catatan beliau bahwa orang ini tidak kredibel. Maka Nabi sampaikan, tidak akan beres urusan suatu bangsa jika menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya. Itu komentar Nabi untuk orang Persia. Bukan dalil umum yang Nabi sebutkan perempuan nggak boleh ya. Itu komentar terhadap fenomena yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadapi. Nabi mengomentarin itu. Ada fenomena Nabi komentari itu. Dan yang namanya komentar terhadap praktek tertentu, hukumnya terikat dengan sebab itu. Terikat dengan sebab itu, Pak. Jadi nggak bisa kemudian kita tarik secara umum. Nanti kalau ditarik secara umum kan ada sebab yang khusus. Nabi sedang mengomentari. Sama dengan kasus ini, Pak. Nabi itu lihat fenomena orang-orang Mekah jahiliyah. Satu, Pak, mereka itu suka mabok. Mereka punya circle, Pak, buat mabok. Di acara mabok-mabok itu full musik. Di acara full musik itu mereka akan datang dengan menunjukkan strata sosial yang paling tinggi. Dan waktu itu, Pak, cara menunjukkan strata sosial paling tinggi adalah menunjukkan kualitas kain yang dimiliki. Bukan atribut emas, Pak. Kalau sekarang mungkin kalung emas, cincin emas, gigi emas, itu menunjukkan kalau saya punya strata. Punya emas. Kalau dulu bukan emas, Pak. Karena bagi orang Arab emas itu biasa, mata uang mereka sudah emas. Mereka akan punya prestisius lebih ketika mereka punya kain. Makin mahal kainnya, makin sombong ya. Ini lebih pede gitu, Pak. Mungkin kalau sekarang itu kalau acara-acara entertain kan tergantung desainer. Pakaian itu akan mahal tergantung desainer. Kalau Irfan Gunawan, wah ini kelas lah itu. Kalau siapa Lawalata, wah ini kelasnya beda itu. Kalau ini mana Taylor tetangga sebelah, beda. Jadi zaman dulu itu, jadi orang-orang Arab mereka suka kumpul-kumpul sambil minum-minum, dan itu full musik, Pak. Kemudian mereka pakai sutra laki-lakinya untuk menunjukkan strata mereka. Dan endingnya adalah zina. Penutupnya itu zina. Itu jadi satu event. Tidak satu-satu begitu. Itu satu event. Makanya oleh Nabi disambung hadisnya. Akan ada zaman yang menghalalkan khamar, zina, sutra, dan alat. Karena itu satu event, Pak. Itu. Kalau sekarang, Pak, mirip-mirip apa itu? Nah, itu, Pak. Sekarang tuh mirip dugem. Diskotik. Ya, saya sih belum pernah masuk, Pak. Saya belum tahu ini. Makanya Gus Miftah, Pak, dakwahnya di situ itu. Karena menyelamatkan mereka yang terjebak dengan hadis ini gitu, Pak. Sampai ada dialog kan, Gus, saya itu kan mabok, Gus, tapi saya pengen sholat, boleh nggak saya sholat? Fatwanya sholat aja. Saya setuju. Yaudah sholat aja memang.
Gak usah bingung. Wong mereka lagi teler aja udah lumayan Pak itu, mereka ingat salat. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi ada konstruksi sosial yang harus dibaca ketika hadis itu diturunkan, ketika ayat itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Konstruksi sosial ini jangan a priori, Pak. Karena kalau dibuang, maka ayat tadi, hadis tadi akan kehilangan ruhnya. Karena tidak diketahui ini duduk persoalannya apa. Akhirnya orang asal main ayat, asal main hadis itu, Pak. Padahal itu tidak relevan dengan yang sedang dibahas. Kan itu persoalan nantinya, Pak. Jadi akan overlapping karena kita ngutip hadis, ngutip ayat, tapi kok nggak nyambung sebetulnya. Kenapa kok tidak nyambung? Karena orang tidak menggunakan kemampuan akalnya. Maka saya tidak setuju kalau beragama hanya dengan dalil. Beragama itu dengan dalil Quran, sunnah plus akal. Gitu. Kalau akal nggak dipakai, terus pakai apa? Gitu. Supaya kita mendudukkan persoalannya jauh lebih rapi. Gitu. Nggak bentar-bentar haram, bentar-bentar haram. Hadirin ikhwati iman rahimakum. Itu satu poin yang kita kutiplah sebagai bagian dari caranya gimana sih agar akal itu bekerja ketika memahami sesuatu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam konteks yang lain, Mbak, kita bicarakan tentang perayaan atau event atau acara apalah begitu ya. Ada hadis bunyinya gini, Mbak. Tidak ada hari raya dalam Islam kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Berdasarkan hadis ini, akhirnya orang kemudian ramai, Pak. Tidak boleh ada Rajaban, tidak boleh ada Muludan, karena hanya ada 2 hari raya saja, Idul Adha, Idul Fitri. Pokoknya nggak boleh. Ini hadisnya benar, Pak. Hadis betul, sahih. Tapi penerapannya nggak gitu-gitu amat, gitu, Pak. Saya suka ngobrol gini. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat Aidun, artinya hari raya. Jadi hari raya itu hari besar, Pak. Yang kemudian orang sukacita di dalamnya, orang kemudian punya banyak bahagia di dalamnya, kan itu di hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dengan makan-makannya, sampai kata Nabi, ada satu hari di mana kita makan berlebihan dibolehkan. Yakni saat Idul Fitri. Idul Adha hari bagi-bagi daging, sehingga orang di mana-mana hampir bakar sate di hari raya Idul Adha. Karena memang itu menjadi sesuatu yang wah gitu, karena dia hari raya. Saya bilang, sejak kapan Muludan itu diyakini hari raya? Istilahnya, Pak, kalau Muludan itu peringatan, bukan hari raya. Nggak ada misalkan selamat hari raya Maulid, nggak ada. Selamat hari raya Rajaban, nggak ada. Yang ada itu selamat memperingati. Memperingati itu perjalanan yang sudah lalu, sudah lampau, kemudian diingat untuk memperingati. Ada yang ingat, Pak, kapan Bapak nikah tahunnya? Sama yang sekarang, Pak, ya? Emang ada yang lain, Pak? Itu namanya memperingati, Pak. Diingatlah, diingat. Bukan berarti kemudian jadi hari raya, Pak. Karena diksi hari raya dalam Islam ya Idun tuh ya hari raya, dan dia pasti spesial, Pak. Dia pasti beda, dia pasti spesial. Kalau peringatan hanya diingat, Pak. Makanya ada di masyarakat kita pernikahan 25 tahun. Jadinya pernikahan perak, 50 tahun pernikahan emas. Itu ya peringatan saja. Karena sedang memperingati. Jadi kalau ingin mengharamkan praktek tersebut dengan dalil tadi bahwa hanya ada 2 hari raya dalam Islam, itu terlalu keliru, Pak. Tidak real. Ditambah lagi misalkan, mohon maaf, Pak,
Ini saya kritik terhadap ulama-ulama Arab Saudi. Ulama Arab Saudi kalau bicara peringatan Maulid, rame Pak. Wah, mereka nggak setuju. Tapi giliran ada syekhnya Pak, yang sudah meninggal, kemudian diperingati Pak dengan membacakan beberapa syair. Misalkan Syekh bin Bas dipuji-puji, Syekh Utsaimin dipuji-puji. Giliran Nabi, gak boleh nih. agak gimana nih? Bacanya gimana ini? Saya pernah dapat video Pak, itu ada satu momen di mana mereka sedang manakib. Manakib itu bacain biografi. Makanya di Indonesia suka ada manakib Abdul Qadir. Nah, itu manakib itu bacain biografi Pak. Masyarakat ulama Arab, ada yang membacakan biografi Syekh bin Bas. Syekh bin Bas sudah meninggal. Dia adalah seorang alim allama dan itu bersyair, Pak, ada nadanya. Gitu, naik turunnya enak lah, ritmenya enak. Saya pikir kenapa kok memuji Nabi jadi tidak boleh, memuji Syekhnya jadi boleh? Ini gimana cara memahami konstruksi berpikirnya itu gimana? Kalau mau ya fair-fairan saja bahwa memperingati tokoh yang kita anggap punya pengaruh terhadap umat, terhadap agama, maka kita boleh memperingatinya. Di praktek NU, Pak, itu suka ada istilah haul atau haul kalau di ini kan. Haul itu, Pak, isinya adalah menyebut-nyebut kebaikan orang yang sudah meninggal, supaya orang paham bahwa orang yang meninggal ini punya peran bagi umat, punya peran bagi masyarakat. Maka dibacakan itu sama dengan konsep manakib gitu. Membacakan biografi orang yang soleh tadi atau yang punya peran tadi. Nah itu poinnya Pak. Jadi tidak usah digeser-geser ke hari raya karena memang itu bukan hari raya, itu tidak apple to apple. Kecuali kalau kita bikin Pak undang-undang misalkan hari raya umat Islam Indonesia 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3 Idul apa ini misalkan. Idul apa tambahin 5 misalkan jadi 5. Nah itu baru, yang 3 lagi itu dari mana literaturnya? Yang namanya hari raya tetap 2 Pak. Orang itu kalau ditanya hari raya kita ada berapa? Ada 2. Kalau toh mau hari Jumat bisa tuh hari raya yang sifatnya pekanan. Itu ittifaq para ulama, Pak. Jadi penggunaan dalilnya betul, tapi penerapan dalilnya kurang tepat. Makanya menggunakan dalil, Pak, jadi menghafal hadis, menghafal Quran dan hadis itu susah. Tidak semua orang bisa. Tapi ada yang lebih susah, Pak. Menerapkan Quran dan hadis sesuai tempatnya. Itu lebih susah. Karena bisa jadi ada orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi ketika menghukumi tidak tepat. Contoh, ada ungkapan dalam surat Az-Zumar. Az-Zumar itu. Ada kalimat gini, Pak. Kalian menyembah berhala, kata Quran, kepada orang-orang musyrik. Maka orang musyrik menjawab, tidak, kami hanya menjadikan berhala sebagai wasilah. Baik. Ayat ini Pak akhirnya disimpulkan bahwa tawasul hukumnya haram. Pakai ayat ini. Ayat ini jadi dalil bahwa tawasul itu hukumnya haram. Saya ingin kasih ilustrasi gini Pak, dialognya. Bapak tuduh saya nyembah berhala, saya ngeles, saya bilang, oh saya nggak nyembah berhala, Pak. Saya hanya menjadikan berhala sebagai wasilah. Taib. Pak, kalau data yang saya pakai buat ngeles, berarti itu kan antitesa terhadap Bapak tuduhan. Saya ulang lagi Pak. Bapak nuduh saya nyembah berhala. Saya ngeles. Saya bilang, oh saya nggak nyembah berhala. Saya hanya menjadikan berhala sebagai perantara. Kalau saya hanya menggunakan berhala sebagai perantara, itu jadi ngeles saya, Pak. Kesimpulannya, menyembah dengan menjadikan perantara sama atau beda? Sama atau beda? Karena kalau dipakai buat ngeles harusnya beda. Contoh gini, Pak. Saya nyolong, kagak, aneh minjem. Maka minjem itu antitesa dari nyolong. Kalau aneh bilang gini Pak, Ustaz, antum nyolong,
Kagak. Ane cuman ngambil, kagak bilang-bilang. Itu sepodo, sama Pak. Tapi kalau diksi ini bukan nyolong, ini minjem. Itu beda. Mungkin yang nanya nggak tahu kapan anak minjamnya. Maka anak ngeles. Jadi ngeles itu menunjukkan bahwa minjem dengan nyolong itu beda. Makanya saya pakai buat ngeles itu Pak. Karena kalau itu sama, ngapain saya pakai buat ngeles? Podoai. Ini sama. Sekarang saya dituduh nyembah berhala. Terus dibilang oleh orang kafir, saya nggak nyembah berhala, saya hanya menjadikan wasilah berhala sebagai wasilah. Kesimpulannya apa Pak? Berarti kesimpulannya tawasul itu baik yang ditanya, yang dituduh menyembah berhala maupun yang menuduh menyembah berhala, tawasul itu tidak bermasalah gitu loh Pak. Karena kalau tawasul itu bermasalah, harusnya jangan dijadikan dalil buat ngeles. Agak rumit nih Pak. Tapi ini jadi penting Pak. Kenapa? Karena perlu menggunakan analisa sedetail-detailnya. Jangan sampai redaksi yang polos tadi kemudian dihukumi haram tawasul. Masalahnya Pak, yang melakukan tawasul banyak dikit di Indonesia. Banyak Pak. NU itu hampir semuanya pelaksana tawasul. Tawasul kepada guru, tawasul kepada siapa, tawasul kepada siapa. Dan diksinya gini Pak, kalau tawasul itu diharamkan atau disamakan dengan menyembah berhala, harusnya tidak boleh menjadi alat untuk ngeles. Maka kesimpulannya, tawasul ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu clear Pak. Makanya praktek sahabat, dan ini selalu ditolak Pak, karena tadi konteksnya di Quran dipahami begitu. Sahabat itu ada yang bertawasul dengan bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan Muhammad. Ada orang tawasul Pak dengan keagungan Muhammad. Dan doanya cepat diijabah. Diangkat cepat. Ini cerita yang saya coba hubungkan Pak, bisa benar bisa salah. Saya itu punya teman orang Garut. Dia itu cucunya itu kakeknya itu seorang kiai. Kakeknya itu kiai. Buyutnya berarti bapak kakeknya itu orang yang mendirikan pondok pesantren besar di Garut. Pokoknya terkenal. Itu dulu termasuk salah satu sosok guru pesantren di Garut. Di daerah Bayongbong. Si buyut ini ngasih ke si kakeknya. Masih bagus Pak. Si kakek meninggal ngasih ke anaknya. Anaknya itu berarti bapak teman saya ya. Ngasih ke anaknya. Mulai nggak ada. Santri berkurang. Nyusut. Sampai akhirnya di saat si anak ini tua, santri sudah nggak ada. Dan pesantrennya sekarang hanya jadi bangunan kosong tak bertuan. Teman saya ini, berarti si cucu buyut ini, itu nggak punya kemampuan untuk mengupgrade pesantren. Curhat. Kenapa ya? Susah betul. Ini kan pondok pesantren dulu tuh mewah, megah. Dulu tuh besar. Bahkan kakek teman saya ini Pak, itu punya murid. Muridnya punya pondok pesantren. Malah muridnya jauh lebih sukses dibanding ini. Ini padahal yang punya cikal bakal kok malah ambruk, hancur. Saya bilang nih, antum tahu nggak bahwa apa yang terjadi hari ini bisa jadi ada imbas masa lalu. Bisa jadi ada imbas yang kemudian gara-gara 1-2 hal kita kena imbas. Kena imbas aja Pak. Saya bilang kena imbas. Kata beliau, yang mana ya? Gimana kena imbas? Gimana maksudnya? Ana bilang, coba antum mulai tawasul. Coba antum sebut kakek, buyut sampai ke atas nih. Antum tawasul, sebutin itu dalam redaksi doa. Bacain Fatihah buat mereka. Wah, tapi kan di Persis itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Di alma mater kami itu tidak boleh. Karena dimasukkan kepada kategori syirik. Tapi penjelasannya Pak, ternyata literatur menunjukkan bahwa itu masih diperdebatkan di kalangan para
para ulama. Dan saya sekarang ini saya agak sering menggunakan istilah tawasul, Pak, untuk doa-doa saya. Cuman ya jelas kepada siapanya gitu ya. Karena saya ikut satu gerakan tertentu, jadi ke guru saya nisbatkan. Jadi tawasul kepada guru. Itu saya praktekkan sekarang. Walaupun dari alma mater saya dulu tidak boleh. Karena menurut saya, jangan-jangan apa yang terjadi hari ini itu ada alur, Pak, yang di situ kemudian terdampak dari masa lalu. Contoh gini lah, Pak. Si kakek buyut ini doa misalkan, ya Allah berkahilah pesantren saya, berkahilah anak cucu saya. Berarti ketika ada anak dan cucu yang mendapatkan barokah itu diantara buah dari doa si kakek. Berarti kan nyambung, Pak, sebetulnya. Nah, kalau si kakek punya diksi mendoakan ke bawah, kita bertawasul ke atas. Itu rumus supaya ada timbal balik. Dan ini biasa dipraktikkan oleh masyarakat Nahdiyin, Pak. Jadi maksud saya, mereka tetap punya argumentasi yang real ada, bukan ngarang. Dan itu berdasarkan dalil, bukan hanya sekedar akalan, apalagi dihukumi sebagai spekulasi, jelas gitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka menghadirkan akal walaupun di persoalan yang rumit lah kayak tadi, itu tetap menjadi keharusan. Karena di antara bentuk syukurnya kita sebagai seorang manusia terhadap anugerah akal adalah menggunakannya sebaik mungkin, Pak. Dan kata Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, yang namanya orang mengikuti tanpa menggunakan akalnya itu dilarang. Dilarang. Makanya disebut fanatik buta itu karena dia tidak menggunakan, kalau kata orang Sunda itu turut munding. Jadi kayak munding itu apa? Kayak kebo di hidungnya terus ditarik, Pak. Mau yang narik anak kecil, mau yang narik siapapun pasti dia ngikut. Itu namanya tuturit munding, non reserve, Pak. Enggak ada screening, enggak ada, pokoknya udah ngikut saja. Itu tidak diizinkan oleh Nabi. Kalau memang masih punya potensi akal yang mumpuni, gunakan akalnya, gunakan analisanya. Bukan dalam rangka ngakal-ngakalin, tapi untuk lebih menjelaskan dan mendudukkan persoalannya. Itu satu. Yang kedua, Pak, sebagai lepas nih dari materinya, yang kedua, jika orang-orang tertentu tidak sanggup memiliki akal yang kritis dan tidak punya bekal untuk menggunakan akal analisa kemampuan yang kritis, maka cocok baginya taklid atau itu turut munding, Pak. Bukan karena itu dibolehkan, Pak, tapi karena yang bersangkutan tidak punya kapasitasnya. Itu lain persoalan. Jadi kalau misalkan mohon maaf, Pak, di daerah kampung lah gitu, yang hari-harinya itu sawah, kebun, rumah, gitu. Mereka disuruh mikir kayak tadi, ngomong-ngomong ini, apa ini? Dan itu belum tentu bisa dipahami oleh masyarakat di pedesaan sana. Artinya ya mereka mencukupkan diri dengan tingkat tingkat ketaklidan sudah, dengan taklid selesai. Jadi bagi beberapa kalangan itu ada keringanan. Tapi bagi mereka yang merasa punya daya kritis, Pak, dalam memahami sesuatu, uji saja. Tanya saja, ajukan pertanyaan. Sampai pertanyaan kita tidak lagi melahirkan pertanyaan. Sudah clear? Oh yes. Clear? Selesai. Nah, itu kalau memang punya kemampuan kritis. Saya bukan suka sih, jarang-jarang juga. Saya nonton login. Onad sama Habib Ja'far. Habib Hussein bin Ja'far. Kan diskusinya enak tuh, Pak. Tek-tok gitu. Ya kalau memang orang itu punya daya kritis, silakan tanya sekritis mungkin. Dan ketika dia sudah bertanya dengan kritis dan mendapatkan jawaban dan sudah terpuaskan, kan tinggal tunggu loginnya aja. Walaupun belum login, tunggu saja. Artinya kan sudah berhasil, sudah sukses untuk memasukkan satu pointer yang itu berbasis Islam, tapi diterima oleh yang bukan
Islam itu kan sudah bagus. Nah itu yang saya maksud bahwa bagi orang-orang tertentu yang kritis, silahkan sekritis mungkin. Kritis mungkin, Pak. Sampai kan ada diskusi indah, kata orang tuh gini, saya tuh nggak percaya dengan mukjizat. Saya percayanya ya itu sudah ketetapan saja kan, hukum alam sajalah itu. Kalau yang namanya ya api panas, gitu kan gitu ada ya jalan. Kan dijawabnya enak ya, oleh Habib Jafar, kena sudah gitu. Karena memang menggunakan akal untuk berpikir. Nah kesimpulannya, Pak, supaya akal ini berpikir benar, terstruktur, terpola dengan baik, maka orang harus belajar logika atau filsafat. Harus belajar. Kalau memang orang itu punya kemampuan cara berpikir, makanya saya suka dengar Rocky Gerung. Kata Rocky Gerung itu, belajar filsafat itu bukan mendebatkan Tuhan. Tuhan ada di mana, Tuhan bagaimana, setan bagaimana. Itu tema-tema filsafat yang receh. Filsafat itu sedang membangun supaya kita bisa berpikir secara benar. Itu poin filsafat. Ulang, Pak. Bukan diskusi konten yang ribet-ribet tadi, Pak. Filsafat itu sedang masuk pada suatu ruang lingkup di mana ayo berpikir dengan cara yang benar. Itu filsafat. Itu ilmu mantik, itu logika. Nah, sayangnya beberapa ulama menghukumi ilmu-ilmu tadi sebagai ilmu yang haram. Sehingga orang tidak bisa berpikir dengan benar. Masalahnya, ketika orang tidak berpikir dengan benar, maka dia akan menggunakan nas-nas agama tidak sesuai yang seharusnya. Dan itu melahirkan konflik interest di masyarakat. Apalagi dengan diksi ini Quran dan Sunnah. Wah, selesai, Pak. Kayaknya nggak ada ruang lagi buat yang lain. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Udah isya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, sebagai penutup, Pak, maka menghadirkan kualitas akal yang baik, membiarkan akal ini punya rasa penasaran yang tinggi tentang agama, baik Quran maupun Sunnah, mengajukan banyak pertanyaan, mengajukan banyak analisa, hal itu dibenarkan dan tidak dianggap sebagai bentuk kurang ajar. Dengan cara itu barangkali mereka akan menjemput hidayah dengan kritisnya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa kami harus sholat? Saya belum jawab. Ada lagi yang nanya, Ustaz, Quran itu kan manual book, betul. Quran itu kan petunjuk hidup, betul. Oh, saya semangat betul. Kalau begitu, kenapa Quran itu susah dipahami? Karena kalau manual book harusnya gampang dipahami. Mau orang dia lulusan pesantren, bukan lulusan pesantren, bahkan orang yang nggak bisa baca sekalipun ketemu manual book harusnya dia bisa paham. Pusing Pak jawab itu. Itu kan harus dijawab, Pak. Karena dia sekarang memilih agnostik. Gitu. Orang ini dia memilih agnostik karena dia tidak menemukan jawabannya. Sampai ada pertanyaan dari beliau itu ke saya, Ustaz, Allah itu kan maha baik, betul. Terus kenapa harus ada neraka? Waduh. Kalau Allah memang maha baik, yang kafir maafin aja lah. Masukin ke surga. Tapi itu diskusi, Pak. Itu saya ngobrol 4 mata, saya keringetan gitu. Padahal ber-AC. Ini gimana jawabannya? Ya Allah. Untung yang kedua saya punya jawaban, Pak. Saya bilang, Mas, Allah itu maha baik. Saking maha baiknya Allah menyiapkan kausalitas, sebab dan akibat. Dan itu menjadi kemahabaikan Allah. Karena kalau Allah tidak maha baik, tidak ada kausalitas. Kalau Mas nurut sama orang tua sayang. Mas melanggar orang tua atau menolak perintah orang tua, Mas dihukum. Pertanyaannya, Mas dibenci orang tua? Tidak ketika Mas kemudian dihukum. Kira-kira jawabannya, kalau kita jadi orang tua Pak menghukum anak, apakah itu ekspresi kebencian kita sama anak? Kan jawabannya tidak, Pak. Justru itu kita sayang, kita hukum. Jadi hukuman itu masih dalam bingkai sayang.
Tapi dihukum dulu, biar clear dulu urusannya. Itu bentuk mekanisme yang Allah tetapkan. Oke, saya terima. Yang pertama tadi Quran. Wah, ini memang agak susah. Karena kan memang harus para ulama tafsir, Pak, itu yang punya urusan. Nggak bisa tuh ulama yang, maka sampai ada di masyarakat itu, untuk memahami tafsir harus punya ilmu 15 pan. Emang jadi bikin susah dengan format itu ya. Kalau yang itu saya belum bisa jawab. Daripada saya ngaco jawabannya, ntar aja ya. Saya kalau ini belajar dulu. Itu ada, Pak, banyak anak muda yang mereka berpikir sekritis itu. Kemudian kalau kita dorong mereka, udahlah belajar agama, nggak usah pakai akal, nggak usah pakai logika. Repot, Pak. Nanti banyak mujizat yang dipertanyakan. Tadi, Pak, saya kajian subuh. Ada bapak-bapak nanya begini, Ustaz, itu yang ada ayat bahwa Nabi Daud bisa melunakkan besi. Buat saya itu bukan Nabi Daud ngambil besi terus di apa? Diemple-emple begitu. Saya memahaminya Nabi Daud punya kemampuan untuk membangun sebuah perangkat teknologi yang bisa melunakkan besi. Bukan Nabi Daud ada besi dipotok-potok. Saya sepakat, Pak, perlunya pemikiran yang saintifik. Saya sepakat. Tapi persoalannya, Pak, tidak semuanya harus digituin gitu. Ada hal-hal yang kita harus baca secara sains, ada hal-hal yang harus kita baca secara ya apa adanya, Pak. Jadi saya tidak setuju juga kalau semuanya harus dibikin sains. Saya bilang gini, Pak. Nabi Daud itu kata Allah, Pak, wa alanna lahul hadid. Dan Allah lunakkan besi bagi Nabi Daud. Saya ulang, Pak, besi itu keras, tapi Allah lunakkan. Buat siapa? Daud. Api itu panas, tapi Allah dinginkan buat Ibrahim, Pak. Perut ikan itu mengandung asam yang bisa bikin hancur makanan. Tapi jadi tidak berfungsi, Pak, cairan asam itu bagi Nabi Yunus. Kalau semuanya dibikin jadi sains, gak ada mujizat, Pak, di muka bumi ini. Gitu. Ya deh, setuju. Maksudnya berpikir kritisnya bagus, Pak. Makanya itu jadi banyak, Pak, orang berpikir. Dan saya rasa memang sudah semestinya di era sekarang, di era milenial sekarang, menghadirkan sesuatu yang memang ditunjang dari sisi pijakan akal yang jauh lebih analitik, supaya betul-betul dianalisa, Pak, lebih mendalam sampai melahirkan suatu kesimpulan hukum. Ya kita nggak bisa bilang pasti benar, Pak, tapi minimal ini jauh lebih sesuai dengan kaidah masyarakat, pemikiran kita dan lain sebagainya. Itu baru bicara logik, Pak, belum lagi bicara norma di masyarakat. Itu tentu beda lagi topik yang kemudian didiskusikan. Karena norma di zaman Nabi yang oleh Nabi dianggap wajar, dianggap lumrah, dianggap oke, belum tentu di zaman kita dianggap wajar. Misal, Pak, Nabi usia 50 tahun itu menikahi perempuan usia 6 tahun. Satu rumah dengan Nabi, wanita itu di usia 9 tahun. Kalau itu dipraktekkan mentok, Pak, 100% di tengah-tengah kita, saya yakin Bapak mungkin mikir-mikir masuk Islam. Bapak punya anak 6 tahun. Bapak punya teman umur 50 tahun datang ngelamar, Pak. Diapain tuh laki-laki? Maksud saya, Pak, itu di zaman Nabi wajar. Belum tentu di zaman kita wajar itu, Pak. Menikahnya itu menjadi sebuah syariat, tapi bicara umur kembali kepada keumuman, kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan masyarakat di mana pernikahan itu dilakukan. Saya tanya, Pak, undang-undang Indonesia, Pak, berapa tahun minimal perempuan boleh nikah? Berapa? Sekarang ada undang-undangnya, Pak, itu. Maksud saya itu kembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Tahun 60-an, Pak, zaman kakek nenek bapak. Usia berapa tahun rata-rata mereka nikah? Jadi ada fenomena di mana itu wajar di satu zaman. Dan kita nggak akan komentari, Pak. Wong kita aja dulu, nenek-nenek kita, buyut-buyut kita nikah 12 tahun biasa aja.
Mungkin kalau anak sekarang nikah 12 tahun heboh. Kenapa? Dulu biasa aja. Di zaman Nabi biasa aja. Di zaman kita nggak biasa. Itu kan bicara norma. Penempatan norma saja harus didiskusikan, Pak, itu. Harus digunakan analisa. Contoh lain, terakhir. Bapak dalam literatur hadis, Pak, yang namanya jual beli akan sah manakala sudah terjadi ijab qabul. Saya serahkan uangnya, saya terima barangnya. Sah tuh jual beli, maka barang yang ada di situ milik Bapak, boleh dipakai kayak gimana juga. Itu hukum baku asalnya. Bapak makan di warteg, ijab qabul dulu, makan dulu. Beres makan baru itu pakai syariat mana, Pak? Itu kembali kepada kebiasaan masyarakat, Pak. Prinsip Nabi itu jual beli sama-sama ridho. Yang beli ridho, yang jual ridho. Praktek birokrasi di zaman Nabi, akad dulu, ijab qabul dulu, baru dinikmati. Kalau konteks kita, Pak, kebiasaannya adalah makan dulu aja. Toh saya ridho sebagai penjual supaya pembeli makan dulu, karena kalau nggak ridho nggak bakal dikasih. Dia ngasih dia ridho. Dan kita yang beli juga ridho, makan dulu ntar baru bayar. Asal jangan darmaji, Pak, itu. Dahar 5 ngaku hiji. Itu baru jadi pelanggaran, Pak, itu. Kalau itu baru jadi pelanggar, itu mau dipakai norma mana aja salah, Pak, itu. Itu jelas salah. Tapi kalau konteksnya mau, itulah kurang lebih. Jadi hadirin ikhwati rahimakumullah, maka penerapan hukum itu selalu harus dibuat dalam konteks analisa akal. Yang keduanya, pendekatan sosiokultural di mana hukum itu diberlakukan. Biar kita menjelaskan hukum tidak gebiah-uyah, Pak, atau tidak generalisasi, tidak pukul rata di semua elemen, di semua suku bangsa. Karena khawatir malah itu justru menciderai nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Tapi secara situ yang bisa disampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.